Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang ukuran pemusatan data. Di tingkat sebelumnya, tentunya teman-teman sudah belajar mengenai ukuran pemusatan data, seperti rata-rata, modus, median, dan lainnya. Nah, di video kali ini, kita bakal belajar lebih banyak mengenai ukuran pemusatan data bagi data berkelompok. Pertama-tama, kita mau melihat untuk rata-rata atau mean dari data berkelompok. Ada beberapa cara untuk mencari rata-rata dari data berkelompok. Ada 3 caranya nih teman-teman. Apa aja? Di sini kita punya pertama rumus umum. Cara mencari rata-rata menggunakan rumus umum itu adalah X bar atau X yang di atasnya ada garis lurus ini. Ini sebagai notasi dari rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Yang artinya apa? Yaitu perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dari setiap data berkelompok. Bisa kita lihat di sini, kita bisa punya F1 kali X1, ditambah F2 kali X2, sampai kita punya Fn dikali Xn. Di sini berarti kalau andaikan kita punya N kelas. Jadi yang dikalikan adalah frekuensinya dengan nilai tengahnya. Nah, semua ini dibagi dengan total frekuensi yang ada, atau biasanya total data yang kita punya. Itu adalah rumus umum yang biasa kita pakai. Nah, yang kedua itu ada rumus simpangan rataan atau biasa kita sebut sebagai rataan sementara. Rumusnya itu adalah X bar sama dengan XS bar, di mana artinya itu rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Di sini XS barnya itu adalah yang mana? Yaitu nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi kita akan melihat dulu frekuensi mana yang terbesar, lalu kita ambil nilai tengahnya dia sebagai rataan sementara. Di sini DI itu adalah selisih nilai tengah setiap kelas dengan rataan sementara. Atau di sini kita punya DI sama dengan XI atau nilai tengah setiap kelas dikurang XS bar, yaitu rataan sementaranya. Dan di sini kita lihat dibagi dengan sigma FI, yaitu total data yang kita punya. Yang ketiga kita punya rumus coding. Rumus coding itu adalah X bar sama dengan XS bar ditambah P yang adalah panjang kelas dikali sigma FI dikali UI. Apa itu UI? UI itu adalah kode teman-teman. Di mana kodenya itu kita berikan seperti berikut. Yaitu UI itu menjadi 0 untuk kelas XS. Jadi tentunya XS itu kan berada di suatu kelas. Nah, kelas itu memiliki kode 0. Nah, untuk kelas-kelas sebelum XS itu kita berikan UI-nya adalah bulat negatif. Mulai dari -1, -2 sampai seterusnya. Dan kalau untuk kelas sesudah XS barnya, kita berikan UI-nya itu bulat positif, 1, 2, dan seterusnya. Kita coba lihat contoh ini, kita mau mencari rata-rata dari data yang ada di bawah ini. Dan kita diminta untuk menggunakan 3 cara di slide sebelumnya. Di sini kita punya nilai ujian seperti berikut, dan frekuensinya seperti berikut. Sekarang kita mau cari dulu rata-ratanya menggunakan rumus umum. Di sini kita lihat, kelas yang pertama ini, yaitu 61 sampai 65, frekuensinya adalah 5. Maka nilai tengahnya berapa? Kita bisa cari dari 65 ditambah 61 dibagi 2. Teman-teman bisa memperoleh nilai tengahnya adalah 63. Lalu 66 sampai 70, kita peroleh 68 nilai tengahnya. Selanjutnya 73, lalu 78, dan seterusnya. Kita sudah memiliki nilai tengahnya. Sekarang kita mau mencari FI kali XI. Berarti kalau kita ganti I-nya menjadi 1, kita punya F1 dikali X1. Kalau I-nya 2, kita punya F2 dikali X2. Bisa kita lihat I-nya itu yang ini teman-teman. Dimana kelas 61 sampai 65 itu, I-nya adalah 1. 66 sampai 70, I-nya 2 dan seterusnya. Berarti untuk yang ini, yaitu F1 X1, kita punya 5 dikali 63. Yang hasilnya adalah 315. Selanjutnya kita punya 5 dikali 68, yang hasilnya adalah 340. Lakukan terus sehingga teman-teman memperoleh hasil seperti berikut. Nah, selanjutnya kita perlu mencari total dari FI. Kita punya 5 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 14 dan seterusnya. Berarti kita akan memiliki total FI-nya adalah 50, atau artinya kita punya 50 data. Dan selanjutnya kita hitung total FI kali XI-nya, berarti kita akan memiliki 3.865. Berarti untuk mencari rumus umumnya, kita memiliki rata-ratanya adalah sigma dari FI dikali XI
dibagi sigma dari Fi, yaitu 3.865 dibagi 50. Hasilnya adalah 77,3. Sekarang kita menggunakan rumus simpangan rataan. Kita lihat nilai XI-nya sudah seperti pada slide sebelumnya. Nah, berarti kalau kita menggunakan rumus simpangan rataan, kita perlu mencari terlebih dahulu XS bar-nya, yaitu nilai tengah dari kelas dengan frekuensi terbesar. Kita lihat di sini, Fi yang terbesar itu adalah 14. Berarti XI-nya adalah 78. Nah, 78 ini yang kita pilih sebagai XS bar. Sekarang kita mau lihat DI-nya. Untuk yang pertama, kita punya 63 dikurang XS bar-nya yang adalah 78. Berarti kita akan punya minus 15. Selanjutnya, 68 dikurang 78. Berarti kita punya minus 10. Selanjutnya kita punya minus 5. Lalu 0, 5, 10, 15. Teman-teman harus perhatikan DI ini tidak boleh sampai kebalik ya. Kita punyanya XI dikurang XS bar, bukan XS bar dikurang XI. Kalau andaikan kebalik, nanti semua tandanya salah, lalu hasilnya akan salah. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah, kita lihat Fi kali DI-nya. Di sini kita punya Fi-nya adalah 5 dan DI-nya adalah minus 15. Berarti kalau kita kalikan, kita akan memperoleh hasilnya minus 75. Lalu, untuk I yang kedua, kita punya minus 50, minus 45, 0, 50, 40, dan 45. Nah, berarti di sini kita mau jumlahkan dulu Fi-nya. Seperti slide sebelumnya, kita punya total Fi-nya adalah 50. Lalu kita mau lihat total dari Fi kali DI-nya. Kita tambahkan semuanya. Minus 75, ditambah minus 50, sampai seterusnya. Kita akan punya hasilnya adalah minus 35. Nah, berarti sekarang kita bisa cari rata-ratanya. Rata-ratanya itu adalah XS bar ditambah sigma FIDI dibagi sigma dari Fi. Yaitu kita punya 78 ditambah minus 35 dibagi 50. Sehingga hasilnya adalah 77,3. Ternyata hasilnya sama dengan rumus umumnya. Sekarang kita mau lihat untuk rumus codingnya. Pertama-tama untuk mengerjakan rumus coding, kita cari dulu XS bar-nya juga. Di sini kita punya bahwa XS bar-nya adalah 78. Berarti UI atau kode untuk kelas yang ada XS-nya itu adalah 0. Lalu kelas-kelas sebelumnya itu adalah bilangan bulat negatif dan setelahnya adalah bilangan bulat positif. Berarti untuk kelas yang ada di atas 76-80 ini, yaitu 71-75, itu kodenya adalah minus 1. Di atasnya itu adalah minus 2, dan di atasnya adalah minus 3. Sedangkan kelas setelah 76-80, yaitu 81-85 itu adalah bilangan bulat positif. Berarti kita punya 1, setelahnya adalah 2, lalu 3. Selanjutnya kita mau mencari Fi dikali UI-nya. Berarti kita akan punya 5 dikali minus 3, yang hasilnya adalah minus 15. Selanjutnya 5 kali minus 2 yaitu minus 10, lalu minus 9, 0, 10, 8, dan 9. Berarti sekarang kita cari total Fi-nya. Total Fi-nya adalah 50, seperti pada slide sebelumnya. Lalu total Fi dikali UI-nya adalah minus 7. Berarti menggunakan rumus coding itu rata-ratanya adalah XS bar ditambah P, yaitu panjang kelas, dikali sigma dari Fi UI dibagi sigma dari Fi. Berarti kita akan memperoleh 78 ditambah panjang kelasnya yang teman-teman bisa hitung adalah 5 dikali minus 7 dibagi 50. Kita memperoleh bahwa hasilnya adalah 77,3. Berarti menggunakan rumus apapun, baik itu rumus umum, rumus simpangan rataan, maupun rumus coding, nilai rata-ratanya akan selalu sama. Yang kedua, kita mau belajar mengenai modus data berkelompok. Ingat bahwa modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Nah, di sini modusnya itu dalam bentuk data berkelompok. Jadi bukan sekedar kita melihat kelompok mana yang paling banyak muncul, lalu kita pilih kelompok tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita hitung terlebih dahulu.
Sehingga rumus modus yang akan kita punya akan terlihat seperti berikut. Di mana MO atau modus sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Jadi prosedurnya itu teman-teman melihat dulu kelompok mana yang datanya paling banyak. Setelah teman-teman pilih, teman-teman ambil tepi bawah kelas modusnya, yaitu kelas dengan frekuensi terbesarnya. Lalu teman-teman jangan lupa hitung panjang kelas intervalnya. Setelah itu, di sini teman-teman perlu menghitung selisih frekuensi kelasnya, yaitu D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan tepat satu kelas sebelum kelas modus, lalu D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan tepat satu kelas setelah kelas modus. Kita lihat contohnya, dengan data ini kita diminta untuk mencari modusnya. Di sini berarti untuk mencari modus ya, teman-teman perlu lihat dulu kelas mana sih yang frekuensinya paling besar. Bisa kita lihat bahwa yang paling besar itu frekuensinya adalah kelas 76 sampai 80. Berarti di sini tepi bawah kelasnya adalah 76 dikurang 0,5, yaitu 75,5. Selanjutnya, teman-teman hitung panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu adalah 76 sampai 80. Berarti kita punya 76, 77, 78, 79, 80. Yang banyaknya adalah 5 data, atau panjang kelasnya adalah 5. Lalu D1. D1 itu teman-teman kurangi frekuensi kelas modusnya yang adalah 14 dengan tepat satu kelas sebelum kelas modus, yaitu kelas 71 sampai 75. Frekuensinya adalah 9. Berarti kita akan punya 14 yang dikurang dengan 9, yang hasilnya adalah 5. Lalu untuk menghitung D2, teman-teman kurangi kelas modusnya dengan satu kelas yang tepat berada di setelah kelas modusnya, yaitu kelas 81 sampai 85 yang frekuensinya adalah 10. Berarti D2-nya adalah 14 dikurang 10, yang hasilnya adalah 4. Berarti modusnya adalah 75,5 ditambah 5 dikali 5 dibagi 5 ditambah 4. Berarti kita akan punya 78,28. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.